Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kali ini saya tidak akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karena saya habis safar dan belum sempat membuka kitab Riyadhus Shalihin. Maka pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, tadi pagi ada salah satu ustadz bertanya kepada saya, Ustadz Azed, antum bagaimana cara membagi waktu sehingga bisa menulis karya yang banyak? Maka saya mengatakan rata-rata karya yang saya tulis itu adalah karena mengajar suatu materi. Misalnya, saya punya majelis dengan judul Tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Nah, ketika saya mengajar satu halaman itu, saya sudah membaca kitab Tafsir Ibnu Katsir sebelumnya. Dari Tafsir Ibnu Katsir yang saya baca, saya ringkas, kemudian saya jadikan satu buku. Judulnya Tafsir Li'ammatil Mu'minin. Tafsir untuk kaum mukminin secara umum. Nah, maka setiap saya mengajar, saya sudah menghasilkan tulisan satu halaman atau tafsir satu halaman. Besok lagi mengajar satu halaman lagi, maka tambah tulisan satu halaman. Terus seperti itu. Sekarang di sini saya mengajar kepada antum Riyadhus Shalihin. Sebelum saya mengajar, saya sudah membaca syarah Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin. Kalau Dalilul Falihin belum cukup, maka saya mencari dalam kitab-kitab syarah yang lain. Nah, penjelasan dalam Dalilul Falihin saya ringkas, saya pindahkan pada file yang saya tampilkan pada antum pada majelis ini. Sehingga setiap saya mengajar antum, misalnya 10 hadis Riyadhus Shalihin, berarti saya sudah mensyarah 10 hadis juga. Maka kalau saya selesai mengajarkan Riyadhus Shalihin, waalaikumsalam, fadhal. Bersamaan dengan selesainya Riyadhus Shalihin itu, berarti saya sudah selesai menulis syarah apa? Riyadhus Shalihin. Katanya rusak. Minjem mic masjid, Pak. Oh ya. Idzan al-ma'had miskin, تستحقون الزكاة. طيب بس التجربة غدا فقط الآن بدون شيء لأن بدون شيء خلاص سمع الإخوان. طيب, jadi salah satu cara menulis adalah antum menulis apa yang antum ajarkan. Hari Jumat saya mengajarkan kitab Risalah Jami'ah dan saya mengajarkan kitab Umdatul Ahkam. Dan saya mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin. Dan saya mengajarkan kitab Al-Jumu'ah karya Imam Ghazali, ulama Jawa. Jadi pada hari Jumat saya mengajarkan 4 kitab. Nah, ini adalah kitab ketiga, yaitu kitab apa? Riyadhus Shalihin. Selesai dari sini, pindah ke majelis Masjid Mujahidin, di sana ada kajian Kitabul Jumu'ah. Nah, setiap kitab yang saya ajarkan selalu saya kasihkan ta'liq atau komentar atau syarah. Jadi syarah saya modelnya komentar saja. Jadi misalnya ini satu hadis. Nah, ini ada kata yang perlu dikasih ta'liq. Nah, maka saya kasih footnote, kemudian syarahnya di bawah. Syarahnya di bawah. Terus semua begitu. Sehingga selesai saya mengajarkan Risalah Jami'ah, muncul kitab berjudul Syarah Kitab Jami'ah. Selesai saya mengajarkan kitab Umdatul Ahkam, nanti akan muncul kitab Syarah Umdatul Ahkam. Selesai mengajarkan Riyadhus Shalihin, maka insya Allah akan muncul Syarah Riyadhus Shalihin. Selesai mengajarkan Kitabul Jumu'ah, insya Allah akan muncul syarah Kitabul Jumu'ah. Berarti 4 kitab sudah saya tulis bersamaan dengan selesainya mengajar 4 kitab tersebut.
Nah, untuk Riyadhus Shalihin ini kan tebal nih, sehingga prosesnya lama sekali, mungkin bertahun-tahun. Syarah Bulughul Maram saya sudah selesai tulis, bukan yang ada di perpustakaan, bukan. Kalau itu bukan syarah. Itu selama sekitar 2 tahun kalau tidak salah. Jadi saya mengajarkan Bulughul Maram di masjid-masjid dari awal sampai akhir. Nah, itu memakan waktu sekitar 2 tahun. Nah, selesai saya mengajar Bulughul Maram, muncullah judul kitab yang berjudul Syarah Bulughul Maram. Tapi belum dicetak. Semua tulisan saya rata-rata adalah masih dalam bentuk file PDF. Nah, biasanya saya sebarkan di internet pada Maktabah Nur, Nur Book. Nah, itu di situ ada karya-karya saya. Tulis saja, dicari dengan kata kunci Kutubu Abi Zaidan. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk menulis ini tidak perlu kita mengkhususkan waktu khusus untuk fokus menulis, meskipun bisa juga kita melakukan seperti itu. Sebelum bulan ini, saya diminta untuk menulis oleh salah satu penerbit di Solo, satu kitab judulnya Kamus Doa. Menulis Kamus Doa, ini kalau langsung kita selesaikan dalam 1 hari, ini pusingnya bukan main. Dan membuat bosan, karena menulis sesuatu yang banyak. Nah, supaya tidak bosan gimana? Cara saya adalah saya bagi setiap harinya, saya menulis 1 bab saja. Ini Kamus Doa, saya buat ada 7 bab. Karena 7 bab, berarti saya perlu 7 hari. 1 hari saya nulis 1 bab. 1 bab, 1 bab. Karena hanya doa-doa, dan doa-doa itu kita bisa nukil dari kitab-kitab hadis yang ada, maka penulisannya agak cepat. Sehingga kita bisa comot dari hadis riwayat Bukhari, dari riwayat Muslim, tinggal kita terjemahkan, kita kasih judul. Sehingga 1 bab itu saya hanya butuh waktu 1 jam saja. Sehingga pagi hari saya khususkan ba'da subuh dari jam 5 sampai jam 6 menulis kamus doa tadi 1 jam saja. Nggak perlu banyak-banyak. Kenapa? Kalau banyak malah bosen nanti. Apalagi mata saya ini kan minusnya sudah banyak ini. Sehingga kalau terlalu lama di depan laptop ini tambah susah nanti, tambah tidak jelas. Nah, maka cara saya adalah saya hanya nulis 1 jam saja sehari untuk menulis kamus tadi. Alhamdulillah setelah 7 hari ternyata alhamdulillah sudah selesai kamus tersebut, kamus doa. Dan insya Allah akan dicetak oleh penerbit Soro. Nah, nanti kalau penerbitnya sudah mencetaknya dan saya dapat bukunya, insya Allah akan kita kirim di sini sebagai contoh untuk antum, supaya antum semuanya juga bisa menulis seperti saya menulis dan bahkan lebih bagus dari saya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hal yang lain yang perlu antum ketahui bahwa 2 hal yang perlu kita miliki sebelum kita menulis. Yang pertama, jangan lupa menulis semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum menulis itu pasang niat yang benar dulu. Saya nulis kenapa ini? Jangan cari tenar sama sekali. Jangan supaya jadi kaya, jangan. Bahwa tulisan antum serahkan ke penerbit, kemudian penerbit ngasih duit, itu hanya anggaplah efek samping saja. Sehingga kalau antum niatnya sudah awalnya ikhlas, insya Allah antum kirimkan tulisan ke penerbit, tidak akan tali ulurnya lama, nggak akan. Dia minta berapapun antum akan kasih kan. Misalnya buku ini dinilai, ini kamus doa dinilai 1,5 juta misalnya, udah nggak ada masalah, murah nggak ada masalah. Kenapa? Niatnya memang bukan untuk cari duit, tapi niatnya untuk ikhlas lillahi ta'ala. Duit hanya sampingan aja. Ini yang pertama, ikhlas. Karena kalau kita tidak ikhlas, maka kita rugi. Kita sudah lelah lama-lama nulis, tapi ternyata hasil di akhirat nggak ada. Setelah kita ikhlas, maka niatan-niatan lain tambahan nggak ada masalah. Antum berikan ke penerbit, supaya apa? Diterbitkan, dapat uang. Nah, itu niatan sampingan aja, nggak apa-apa. Sama dengan antum sholat berjamaah ke masjid. Tujuannya apa? Supaya dapat pahala 27. Tapi sambil ada niatan yang lain. Di masjid biasanya ada penjual misalnya bakso ojek. Nah, antum ke sana sholat jamaah, niatannya sekaligus nanti habis sholat akan beli bakso ojek itu lezat rasanya dan murah harganya. Gak ada masalah niatan 2 seperti ini. Karena niatannya hanya sampingan. Niatan asal datang ke masjid untuk apa? Sholat jamaah. Niatan sampingan gak ada masalah. Ini yang pertama, ikhlas. Yang kedua, yang antum wajib miliki sebelum menulis adalah
bahwa orang tidak akan bisa nulis kecuali dia sudah membaca terlebih dahulu. Sehingga kalau antum ingin bisa menulis, antum harus banyak membaca. Imam Nawawi mengatakan sepantasnya seorang talibul ilm untuk berkarya atau menulis. Kenapa? Karena sebelum menulis, seseorang wajib untuk mutalaah, yaitu membuka kitab-kitab. Nah, maka dengan menulis, antum terpaksa membaca supaya ada sesuatu yang dituliskan. Kaidahnya mengatakan faqidus syai'i la yu'ti. Pernah dengar kalimat ini? Faqidus syai'i la yu'ti. Belum pernah dengar? Belum. Faqidus syai', orang yang tidak memiliki sesuatu. La yu'ti atau la yu'ti, dia tidak akan bisa memberikan sesuatu tadi. Orang nulis itu kan berarti memberikan suatu ilmu yang ada pada pikirannya kan. Nah, maka tidak mungkin dia bisa nulis kecuali di otaknya ada sesuatu yang terpikirkan yang akan ditulis. Misalnya besok hari Selasa insya Allah kan akan terjadi gerhana tuh. Nah, antum melatih diri, saya pengen menulis fikih gerhana, fikih sholat gerhana. Tidak mungkin antum bisa nulis fikih gerhana kecuali antum sudah punya ilmu tentang apa? Gerhana. Maka antum baca-baca dulu kitab hadis tentang gerhana, kitab fikih tentang gerhana, kemudian kitab apa lagi sejarah tentang gerhana. Nah, sehingga antum sudah baca 3 kitab. Kitab fikihnya, kitab hadisnya, kitab sejarahnya. Semua yang berkenaan dengan gerhana antum sudah pelajari. Baru setelah itu antum bisa nulis. Maka untungnya seseorang menulis adalah, pertama, dia akan mendapatkan pahala yang besar ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan banyak orang yang memanfaatkan buku yang dia tulis. Yang kedua, dia akan terpaksa belajar, dan terpaksa belajar itu menguntungkan dirinya sendiri. Saya menceritakan kepada antum supaya antum semangat, bukan untuk membanggakan diri. Saya menulis buku dengan judul Riwayatu Syu'bah an Asim. Riwayatu Syu'bah. Ini buku bicara tentang ilmu qiraat. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan riwayat Syu'bah. Riwayat Syu'bah bin Ayyash an Asim bin Abi Najud. Usuluha wa farsuha. Ini cetakan kedua tahun 1442 2021. Cetakan pertamanya saya lupa tahun berapa. Tapi ada satu kesalahan di sana. Kemudian saya sebarkan lewat internet pada Maktabah Nur tadi yang saya ceritakan. Nah, ternyata terakhir kali saya membuka itu sudah ada 10.000 orang yang membacanya. 10.000 dari semua negara nih. Karena internet ini bisa dibuka di mana-mana kan. Orang Arab bisa membuka, orang Amerika bisa membuka, orang Pakistan bisa membuka. Bahkan orang-orang luar negeri tahu nomor HP saya gara-gara buku ini. Karena di buku ini kan saya tuliskan nomor HP saya nih. Di bagian akhir biasanya atau di bagian awal. Nah, ini lil ittisal bil muqayyid. Kalau mau menghubungi penulis ini nomornya saya tampilkan. Tapi ini nomor yang lama ya, sudah mati ini. Sudah hilang. Nah, dari sini kemudian orang-orang pada menghubungi saya. Ada yang dari Aljazair, ada lagi yang dari Mesir, ada yang lagi dari Pakistan, ada yang lagi dari Sri Lanka, macam-macam lah, banyak. Padahal mereka belum pernah lihat saya. Tapi memang profil saya tampilkan di situ, kelihatan masih muda, sehingga orang-orang berani menghubungi saya. Dan sebagian ada yang bertanya, umurmu berapa katanya. Ini apa kayak tanya-tanya umur nih? Mau ngasihkan mbaknya atau gimana? Nah, dia tanya umur saya. Maka saya balik. Sepantasnya tamu itu memperkenalkan diri dulu, baru saya bisa menjawab. Nah, dia baru memperkenalkan diri. Nama saya Fulan bin Fulan, saya kelahiran sekian-sekian. Nah, baru saya mengenalkan diri saya. Maka ini saya ceritakan semata-mata supaya antum semangat untuk menulis ya. Dan dengan menulis antum berada di manapun, di Indonesia, di Pulau Jawa, di kampung yang kecil, tapi tulisan antum bisa bermanfaat untuk seluruh dunia. Tapi 2 tadi yang harus antum ingat-ingat. Pertama, nulis ikhlas ya. Jangan cari populer ya. Kalau cari populer berarti
kamu nggak dapat pahala, cuma dapat populer. Maka rugi di akhirat. Tapi kalau kita ikhlas, setelah itu populer atau tidak bukan urusan kita. Kalau ternyata populer ya nggak ada masalah. Kalau tidak populer memang itu bukan tujuan kita. Nah, maka 10.000 menurut saya loh, bagi seorang Abu Zaidan yang orang kampung biasa itu adalah sesuatu yang besar. 10.000 orang membacanya, sementara dari negara luar negeri yang sangat banyak sekali. Ini buku saya yang paling laris adalah kitab Riwayatul Syu'bah an Asim. Saya juga merasa heran, kenapa buku yang kecil ini, yang tipis ini, cuma 96 halaman pada cetakan yang dulu, itu kenapa laris, kenapa? Nah, ternyata salah satu yang menghubungi saya mengatakan, kitabmu ini sangat mudah sekali untuk dipelajari. Jadi ilmu qiraah, kata dia, jadi mudah dengan membaca kitab ini. Mungkin membaca kitab-kitab yang tebal kayak Syatibiyah dan sebagainya, mempelajari susah qiraat itu. Tapi dengan cara yang seperti ini, apa yang berbeda kita tulis ya, wa ma adraka, ditulis di sini bi imalatir ra, dibaca imalah pada ra, wa ma adrika. Nah, orang jadi gampang membaca itu pun tanpa guru sudah bisa paham. Meskipun ilmu qiraat tidak boleh kita tanpa guru, ya harus pakai guru. Tapi ini saking mudahnya buku ini, tanpa guru pun orang membaca sudah bisa paham. Baik, ini masalah pertama yang ingin saya sampaikan. Maka antum rajin-rajinlah membaca sehingga nanti bisa menulis. Cara menulisnya tadi caranya ya, kalau antum bisa ketika mengajar itu menulis juga apa yang antum sampaikan. Kemudian masalah kedua yang ingin saya sampaikan, barusan saya safar ke Jawa Timur selama 1 pekan ke rumah mertua. 1 pekan di sana, saya mentargetkan 1 hari harus ada 1 yang dikerjakan. Baik itu mengajar, atau menziarahi pesantren yang ada, kiai yang ada di sana, atau menulis kitab. Maka sampainya di Jawa Timur, saya kontak teman-teman saya, ustadz-ustadz di sana. Saya katakan kalau ada yang butuh ilmu qiraat, insya Allah Abu Zaidan siap untuk menyampaikan ilmu qiraat. Nah, tapi alhamdulillah dari 4 ustadz yang saya hubungi, ada 2 saja yang bisa mengadakan acara tersebut. Sehingga hari Kamis saya sampai di sana istirahat, hari Jumatnya kajian qiraat, kemudian hari Sabtunya kajian qiraat lagi di tempat yang lain, hari Ahadnya ada kajian lagi, kajian yang berbeda. Kemudian hari Senin saya nulis 1 buku, kemudian hari Selasa nulis lagi judul yang lain, kemudian hari Rabu nulis lagi judul yang lain. Nah, berarti sudah 3 judul saya tulis pada saat saya longgar di Jawa Timur kemarin. Sehingga salah satu cara nulis adalah adanya target. Kalau tidak ada target, tidak akan bisa nulis. Sama dengan antum baca Quran. Tanpa target biasanya amburadul. Tapi kalau pakai target, saya setiap hari harus baca 1 juz. Maka antum merasa ini utang. Tidur belum selesai 1 juz, merasa ini masih utang. Sehingga besoknya akan menyelesaikan 1 juz yang belum selesai itu. Maka dengan target. Nah, judul buku yang kemarin saya tulis nih ingin saya sampaikan di sini karena bukunya sangat ringan dan mudah sekali untuk dipelajari. Judul buku Arba'un wa Ishruna Sa'ah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. 24 jam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya sekitar 40 hadis. Memang saya paling senang itu mengumpulkan 40 hadis dalam satu tema. Ini 24 jam bersama Nabi, isinya 40 hadis, berarti setiap jamnya sekitar ada berapa? 2 hadis. Kemudian buku yang lain Faqihatul Anam fi Durusil Layali wal Ayyam. Ini isinya adalah tema-tema ringan yang kalau disampaikan sekitar 10 menitan. Maka 1 halaman ini isinya 1 tema yang ringan disampaikan dalam 1 kultum akan selesai. Nah, saya rencanakan Faqihatul Anam ini isinya 360 pembahasan. Sehingga kitab ini kalau selesai bisa dijadikan bahan kultum sepanjang 1 tahun. Kalau engkau sebagai imam masjid dan engkau ingin mengadakan kultum setiap ba'da subuhnya misalnya, nah, tinggal baca Faqihatul Anam. Hari ini baca ini sampai 360 hari selesai. 1 kitab. Kemudian kitab yang lain ini Syarhul Arba'un Al-Ba'ashiriyah. Syarah 40 hadis kumpulan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Jadi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir punya 1 kitab judulnya Muqarrarul Fiqh. Muqarrar Fikih ini isinya 448 hadis. Nah, mempelajari kitab isi 448 hadis ini cukup banyak.
Maka saya ringkas menjadi 40 hadis. Saya pilih 40 hadis saja. Ini mewakili bab-bab fikih yang ada dalam kitab ini. Nah, setelah itu saya kasih judul Arba'un Ba'asyiriyah. Nah, setelah selesai kitab ini, maka saya kasih syarah. Nah, syarahnya seperti yang saya sampaikan tadi, cuma memberikan ta'liq untuk kata-kata saja. Misalnya nih, yarfa'illahu. Nah, perlu dita'liqi. Ta'liqnya apa? Rafi'ud darajati, surat Ghafir. Ai darajatil mu'minin fil jannah. Qala Ibnu Abi Zaminain. Nah, jadi yarfa'illah ini merupakan tafsir bagi kata-kata rafi'ud darajat pada ayat yang lain. Menurut sebagian ulama. Karena sebagian ulama mengatakan rafi'ud darajat bukan Allah meninggikan derajat, tapi Allah yang tinggi derajatnya. Ini contoh ta'liqnya. Walladzina utul ilma darajatin. Nah, di sini ada ta'liq lagi. Apa ta'liqnya? Fihi annal ilma sababu raf'id darajati fil jannah wa huwa al-ilmu an-nafi' al-muthmir lil 'amali salih. Nah, kemudian dikasih dalilnya yang menguatkan hal tersebut. Ada dua dalil, hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Muslim lagi. Nah, seperti ini ta'liq atau syarah untuk hadis-hadis atau kitab hadis yang saya tulis. Kemudian kita buka sedikit ini kitab tadi yang saya sebutkan. Arba' wa ishruna sa'ah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. 24 jam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya apa kitab ini? Nah, cara nulisnya kayak gini. As-sa'atul wahidatul lailan, jam 1 malam. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tampilkan hadisnya. Hadisnya Aisyah, dia mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun ketika mendengar suara ayam berkokok. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ayam berkokok ini jam berapa ini? Ini belum ada syarahnya. Nanti kalau antum mensyarah atau menjelaskan kitab ini, jangan hanya menjelaskan saja. Kasih ta'liq. Nih. As-Sarikh, nah, dikasih ta'liq di sini. As-Sarikh ay ad-dik yasrukh. Wa dzalika yakunu fi jawfil lail ghaliban. Misalnya gitu. Kalau saya nggak punya bahan untuk nulis nih, nah maka antum baca dulu apa syarahnya hadis ini. Dulu sudah pernah saya sampaikan bagaimana cara mencari syarah. Misalnya nih, kita buka Jami'us Shaghir ya. Kita tulis di sini. Nah, kan ada nih hadisnya. Kana yaqumu idza sami'a as-sarih. Antum klik di sini ada syarahnya. As-sarih ay ad-dik li'annahu yukthiru siyah lailan. Qala Ibnu Nasir wa awwalu ma yasih nisfal lail ghaliban. Wa qala Ibnu Battal thuluthah. Fa idza sami'ahu yaqumu fa yahmadullah wa yuhalliluhu wa yukabbiruhu wa yad'uhu thumma yastaku wa yatawadda wa yaqumu lis-shalah baina yaday rabbih munajiyan lahu bi kalamihi rajiyan raghiban rahiban wa khassa hadzal waqt li'annahu waqtu hudu'il aswati was-sukuti wa nuzulir rahmah dan seterusnya. Nah, antum bisa copy di sini. Kemudian antum bisa tempelkan di bawah sini. Nah, ini kalau malas nulis sendiri nih. Ya. Udah kan jadi syarah nggak? Nah, tapi ini cara pukil nih. Nah, tapi kalau seperti ini, semestinya kita jujur, kita ngambil dari kitab apa? Kalau dari kitab Faidul Qadir, tulis saja di sini, Faid, misalnya. Nah, maka kode-kode ini nanti ditulis di bagian akhir kitab, bahwasanya Faid itu maksudnya Faidul Qadir karya Imam Munawi. Fathah maksudnya Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Dalil maksudnya Dalilul Falihin karya Ibnu Allan dan seterusnya. Tapi kalau semuanya dari Faidul Qadir, nah ini nggak usah ditampilkan. Udah di bagian awal saja antum sampaikan. Kitab ini saya kasih syarah, semua syarahnya nukilan total, tidak ada tulisan dari saya. Nukilannya dari kitab Faidul Qadir misalnya. Nah, sehingga antum menulis kitab dengan jujur, bahwa ini tulisan semata-mata nukilan. Saya dulu ketika awal-awal nulis, selalu saya sampaikan di mukaddimah seperti itu. Tapi lama-lama karena saya cara menulisnya selalu seperti ini, akhirnya enggak saya tampilkan lagi. Karena orang sudah paham, oh kalau Abu Zaidan nulis itu biasanya dari nukilan-nukilan. Memang saya enggak berani mensyarah hadis tanpa ada nukilan dari para ulama. Kecuali masalah-masalah yang sepele saja.
atau masalah-masalah yang cuma menampilkan dalilnya saja, itu tambahan dari saya. Tapi kalau hadis yang tidak bisa dipaham kecuali dengan penjelasan, nah itu saya beraninya menjelaskan dari nukilan para ulama, karena kita bukan ulama, nggak bisa menjelaskan apa dari diri kita sendiri. Sudah tergambar insya Allah? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini hadis kedua, apa yang harus kita lakukan ketika bangun tidur? Nabi mengatakan siapa yang bangun tidur malam hari kemudian mengucapkan doa. Nah, kita baca bersama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Nah, sudah, setelah itu antum berdoa apa saja pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau antum berwudu dan salat, pasti akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira yang dilakukan oleh Nabi jam 1 malam bangun, setelah bangun beliau langsung membaca wirid ini. Nah, setelah membaca wirid ini beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ditulis berdasarkan perkiraan saja. Apakah pasti Nabi itu bangunnya jam 1? Yang nggak ngerti. Zaman dulu kan belum ada jamnya kan. Dan di sini tidak ada kata-kata jam 1, nggak ada. Maka ini maksudnya adalah perkiraan. Seandainya Nabi hidup di masa kita, nah kira-kira bangunnya Nabi jam berapa? Melihat penjelasan ulama tadi separuh malam, nah berarti sekitar jam 1 malam insyaallah ta'ala beliau waktu bangunnya. Setelah itu judul berikutnya jam 1 lebih 1 menit sampai jam 4. Berarti berapa jam ini? 3 jam. 3 jam beliau melakukan sholat tahajud. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi, ahabbus salati ilallah salatu Dawud alaihi salam wa kana yanamu nisfal lail. Nabi Dawud tidur separuh malam, lalu tahajud sepertiga malam, lalu tidur 1/6 malam. Nah, kita hitung dari ba'da isya. Kenapa? Karena waktu tidur itu ba'da isya. Maka dari yang 7 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berapa nih? 9. Nah, berarti tinggal diterapkan untuk hadis ini aja. Nisfal lail, separuhnya 9 berarti 4,5. Sepertiganya 9 berarti 3 jam. 1/6-nya berarti 1,5. Nah, berarti tidur beliau adalah 6 jam, sementara tahajudnya adalah 3 jam. Mungkin untuk kita yang nggak tepat, karena kita ba'da isya tidak biasa langsung tidur. Kalau orang-orang Yaman katanya ba'da isya itu aktivitas tidur. Jadi nggak ada ngobrol-ngobrol ba'da isya, nggak ada. Nah, kita orang Indonesia ba'da isya masih ngobrol, masih belajar dan sebagainya sampai jam 10. 10 baru tidur. Menurut saya nggak ada masalah, 10 baru tidur, tapi tetap bangunnya seperti Rasulullah SAW, yaitu 3 jam kalau bisa. Bisa nggak kira-kira kita tidur jam 10, bangunnya jam 1? 11, 12, 1. Berarti tidur 3 jam. Saya kira kalau kita mau bisa. Tapi nanti syaratnya sebelum subuh kita tidur lagi 1 jam lagi. Nah, berarti tidur kita 4 jam. Karena teorinya itu tidur 4 jam cukup untuk kesehatan, cukup. Meskipun lebih bagus 6 jam sebagaimana Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan 6 jam ini menurut saya hitungannya tidak harus malam ya. Dalam 1 hari semalam 24 jam itu kita cukup tidur kita 6 jam. Kalau siang hari sudah tidur 1 jam, berarti malamnya tersisa 5 jam. Baik, kemudian Rasulullah SAW kalau sholatnya 3 jam itu lamanya seberapa? Nah, hadis kedua menyebutkan beliau melakukan sujud, 1 kali sujud sekitar membaca 50 ayat. 50 ayat berapa menit itu? Sekitar 10 menit. Berarti sujud 10 menit. Duduk 10 menit. Sujud lagi 10 menit. Ruku 10 menit. Nah, kalau model sholatnya seperti itu, wajar kalau sholatnya selama 3 jam. Nah, ini cara bagaimana kita nulis kitab, ya ngumpulkan hadis-hadis saja lah. Kasih judul mana hadisnya, kasih judul lagi mana hadisnya, selesai. Dan kalau kita melatih, tidak usah nulis yang tebal-tebal, yang dikit-dikit, yang kecil-kecil aja, arbainan gampang ya. Arba'in litulabil ilm misalnya.
Tadi pagi ada santri yang bertanya, apa hukumnya membaca kitab Fathul Izar? Santri malah Fathul Izar. Ya nggak apa-apalah, antum kumpulkan Arba'un fi Fathil Izar, nggak ada masalah. Antum persiapan nanti sebelum menikah, antum sudah punya Arba'in Fathul Izar. Tapi untuk santri jangan Fathul Izar lah, ganti Fathul Kitab. Arba'in fi Fathil Kitab misalnya, ya, hasungan-hasungan untuk mempelajari ilmu agama dan sebagainya. Judulnya menarik-menarik begitu, insya Allah ada orang yang membacanya, dan karena ringan hanya 40 hadis, insya Allah antum bisa mengumpulkannya. Kemudian berikutnya saya tampilkan di sini kunut witir, karena kunut witir ini termasuk sunnah yang sudah mati. Rata-rata orang melakukan kunut witir hanya pada bulan Ramadan. Sementara dalam hadis ini disebutkan kunutul witir secara mutlak tidak dikhususkan bulan Ramadan. Karena itu madhab Ibnu Mas'ud, kunut witir dilakukan setiap malam, tidak usah nunggu bulan Ramadan. Dalilnya hadis ini tidak menyebutkan Ramadan. Maka paling bagus antum kalau salat witir pada rakaat yang ketiga, sebelum rukuk boleh, setelah rukuk boleh, membaca doa ini. Nah, kita baca bersama. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Biasanya antum pakai kunut witir enggak? Sehari-hari? Pakai enggak? Subuh. Itu kunut subuh. Kita enggak bicara kunut subuh. Kunut witir. Enggak pakai. Nah, bagaimana kalau nanti malam antum pakai kunut witir? Cocok enggak? Cocok ya? Supaya antum menghidupkan sunnah. Dan supaya antum bisa menulis kitab. Karena apa? Karena dengan mengamalkan ilmu, maka ilmu akan bertambah. Kalau ilmu bertambah, semakin banyak yang kita ketahui, akan semakin mudah untuk nulis. Satu judul ini saya selesaikan 1 hari, dan itu tidak lama, ya, paling 1 jam 2 jam. Pokoknya materi sudah ada di sini, tinggal ditumpahkan di buku, kasih judul, selesai. Sehingga nggak akan lama seperti ini. Tapi harus pakai target tadi, ya. Saya di Jawa Timur 7 hari. Nah, saya targetkan setiap hari harus ada sesuatu yang saya lakukan. Mau ziarah, mau melamar akhwat, nah, tapi jangan ya. Janganlah, jangan itu. Coba apa namanya? Contoh aja, contoh. Tapi ini saya tampilkan kepada antum bahwa kunut witir bisa dilakukan setiap malam. Ada Sunan Turmudi nggak di perpustakaan? Ada. Nanti antum coba cari di Sunan Turmudi. Ya. Kalau pakai Maktabah Syamilah paling gampang. Nah, ini ada di Tirmidzi. Kita lihat. Waqtalafa ahlul ilmi fil qunuti fil witri. Fara'a Abdullah bin Mas'udin al-qunuta fil witri fis sanati kulliha. Kunut witir sepanjang tahun. Waqtarul qunuta qabla ruku'. Kunutnya dilakukan sebelum ruku'. Minal jinnati wan nas, selesai kan? Nah, maka sebelum rukuk angkat tangan. Allahumma atini fi man hadait. Oh, udah selesai, kemudian Allahu akbar rukuk. Wa huwa qawlu ba'di ahli al-ilm wa bihi yaqul Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu al-Mubarak wa Ishaq wa ahlul Kufah. Kalau Imam Tirmidzi mengatakan ahlul Kufah, maksudnya siapa? Mazhab Hanafi. Berarti mazhab Hanafi kunut witirnya sebelum rukuk dan kunut witirnya sepanjang tahun. Itu mazhab Hanafi. Juga mazhab Tsauri, tapi mazhab Tsauri sudah punah. Juga mazhab Ibnu Mubarak, tapi mazhab Ibnu Mubarak sudah punah. Juga mazhab Ishaq, tapi mazhab Ishaq sudah punah. Jadi dengan membaca Sunan Tirmidzi kita juga tahu mazhab-mazhab yang sudah punah. Ada sekitar 80 mazhab dulu. Dari 80 tersisa 4 mazhab. Kalau mau ditambah satu lagi mazhab Zahiri. Tapi Zahiri ini juga nggak laku nih. Karena Zahiri kadang-kadang anehnya bukan main. Seorang ikhwan ingin melamar akhwat, disuruh oleh Nabi melihat kepada akhwat tadi. Mazhab Zahiri katakan boleh lihat secara total tubuhnya dari A sampai Z secara telanjang. Nah, sehingga kalau antum ingin melamar seorang ustadzah,
Antum tunggu dia masuk kamar mandi, ketika dia mandi antum naik genteng, lihat. Wah, cocok. Nah, itu mazhab Dzahiri boleh. Nah, makanya mazhab Dzahiri nggak laku. Apa ini mazhab aneh sekali. Ya nggak pantas lah antum lihat orang mandi gitu. Siapa mau mandi kemudian diinceng gitu. Baik, kembali ke sini. Waqad ruwiya an Ali bin Abi Thalib annahu kana la yaqnutu illa fin nisfil akhir min Ramadan wa kana yaqnutu ba'da ar-ruku'. Wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilm ila hadha wa bihi yaqul Asy-Syafi'i wa Ahmad. Maka orang Indonesia karena pakai mazhab Syafi'i, kunut witirnya hanya pada bulan Ramadan, itu pun separuh terakhir 16 sampai 30. Itu pun dilakukan apa? Ba'da ruku, setelah ruku. Nah kan mazhab Syafi'i tidak wajib kita ikuti kan? Mau mazhab apapun kan bebas. Yang penting jangan Syiah aja lah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Ini semuanya ahlus sunnah. Maka Syiah jangan. Kalau Syiah nanti mazhab Ja'fari, nggak usah dipakai. Karena orang-orang Syiah sebenarnya tidak punya sanad mereka. Qiraah, adakah sanad Syiah? Nggak ada sama sekali. Qiraah semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Baik, maka menurut saya antum boleh untuk mengamalkan hadis ini sesuai mazhab Hanafi. Kunut witir dilakukan setiap malam dan menurut saya ini menguntungkan antum. Kenapa? Karena dalam doa kunut kita mengatakan, ya Allah tunjukilah saya. Ya Allah berilah afiah saya. Ya Allah urusilah saya. Ya Allah berkahilah untuk saya semua yang Engkau berikan. Semua. Antum dikasih ilmu diberkahi oleh Allah karena kunut witir setiap malam. Antum dikasih istri maka diberkahi oleh Allah. Karena setiap malam minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Antum punya anak diberkahi oleh Allah, punya harta diberkahi oleh Allah. Enak kan? Nah, maka menurut saya doa kunut witir ini sangat penting sekali dan sangat sayang kalau kita tidak mengucapkannya, tidak melakukannya. Padahal sepertiga malam terakhir sebagaimana antum semuanya tahu adalah termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja sebagai contoh ya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada antum bahwa sebagai tulabul ilm tidak sepantasnya antum hanya belajar kemudian tidak melanjutkan aktivitas ilmiah antum dengan mengajar, tidak melanjutkan aktivitas ilmiah antum dengan menulis dan sebagainya. Lanjutkanlah supaya semakin berkah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak antum membaca, maka semakin banyak yang dapat ditulis dan semakin mudah untuk menulis. Dan masing-masing antum punya kecenderungan, maka ikuti kecenderungan masing-masing. Antum cenderung di hadis, perbanyak baca kitab hadis. Antum cenderung di fikih, perbanyak baca kitab fikih. Cenderung di tafsir, perbanyak baca kitab tafsir. Saya kebetulan cenderungnya dua. Satu, fikih, yang kedua hadis. Maka saya katamkan kitab ini, Jami'us Shaghir. Ini sudah saya katamkan sampai 5 kali Jami'us Shaghir. Mana tadi Jami'us Shaghir? Nah, di sini ya. Nih Jami'us Shaghir nih. Pertama saya baca kitab Jami'us Shaghir. Dan saya kalau sudah membaca, mau baca lagi malas. Maka cara saya mengulangi adalah membaca kitab tertib Jami'us Shaghir. Jadi kitab Jami'us Shaghir diurutkan oleh seorang ulama yang lain berdasarkan urutan fikih. Namanya kitab tertib Jami'us Shaghir. Kemudian saya baca lagi kitab Sahih Jami'us Shaghir. Kemudian saya baca lagi kitab Mukhtasar Jami'us Shaghir. Kemudian saya baca lagi kitab Sahih Jami'us Shaghir yang kedua kalinya dalam rangka untuk meringkas kitab Jami'us Shaghir. Berarti sudah 5 kali saya baca kitab Jami'us Shaghir. Nah, antum kalau cenderung fikih juga begitu. Katamkan kitab fikih mazhab Syafi'i berulang-ulang. Satu judul kitab boleh diulang-ulang sehingga menguasai betul isinya. Atau kalau bosan satu kitab, maka satu kitab selesai pindah kitab yang lain tapi mazhab Syafi'i juga. Karena isinya akan mirip-mirip. Nah, sehingga membaca kitab yang lain sama dengan engkau mengulangi kitab tadi tapi dengan corak yang berbeda. Tapi sama-sama isinya fikih, berarti seolah-olah membaca yang sama. Atau membaca misalnya Safinatun Najah selesai. Rampungkan Risalah Jami'ah, selesaikan. Setelah itu naik lagi misalnya Muqaddimah Hadramiyah.
Sulamut Taufik dan sebagainya ya. Semua kitab fikih mazhab Syafi'i yang tipis-tipis yang sering diajarkan di pesantren antum katamkan semuanya, maka dengan semakin membaca banyak itu semakin hafal isinya. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk antum semuanya, dan saya berharap bahwa antum di kemudian hari lebih bagus daripada saya, tidak hanya seperti saya tapi lebih bagus daripada saya. Saya lebih senang kalau antum lebih bagus, karena ketika antum lebih bagus dari guru itu sebenarnya menguntungkan guru, karena pahala yang antum lakukan dari karya ilmiah antum juga ngalir kepada guru. Saya meyakini setiap saya nulis kitab itu pahala tidak untuk saya, tapi pahala juga untuk guru-guru saya. Dulu siapa yang mengajari saya ilmu nahwu sehingga bisa menulis berdasarkan sesuai dengan nahwu? Siapa yang dulu ngajari shorof sehingga saya mengetahui tasrifan fi'il, maka bisa menulis sesuai dengan ilmu shorof. Itu semuanya pahala ngalir sama beliau. Meskipun mereka sudah tua-tua dan tidak punya karya sama sekali, namanya orang-orang tua sudah mungkin tidak banyak berkarya, tapi murid-muridnya yang masih muda, yang rajin berkarya, itu pahala ngalir kepada mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan, baik berkaitan dengan apa yang saya sampaikan atau secara bebas, dipersilahkan. Saya kasih judul, bagaimana menulis kitab. Ada yang disampaikan? Fadhal. Saya pernah membaca beberapa kitab Syafi'i tentang pembahasan jual beli kucing lah. Jual beli kucing kalau ada manfaatnya itu boleh. Untuk penjelasannya. Jual beli kucing dilarang oleh Rasulullah SAW. Larangan ada dua macam. Ada makruh, ada haram. Maka larangan jual beli kucing harus kita harus kita ukur dulu apakah larangannya haram ataukah larangannya makruh. Nah, setelah kita membaca kitab-kitab fikih, ternyata kesimpulannya para ulama membagi kucing jadi dua. Ada kucing Cina, ada kucing liar. Kucing Cina ada manfaatnya, kucing liar tidak ada manfaatnya. Maka kucing liar tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak boleh untuk diperjualbelikan. Miras, gitar dan sebagainya nggak boleh diperjualbelikan. Kenapa? La naf'afi, nggak ada manfaatnya. Oh, gitar itu ada manfaatnya, bisa untuk menenangkan jiwa. Itu bukan manfaat itu. Manfaat maksudnya adalah manfaat yang diizinkan oleh syariat. Kalau cuma manfaat begitu, zina juga ada manfaatnya. Ada tetangga saya misalnya janda. Kan dia kesepian nih, saya kasih manfaat. Nggak boleh, nggak boleh. Haram. Haram. Bukan seperti itu. Itu adalah manfaat yang diizinkan oleh syariat. Nah, maka kalau kucing yang Cina bisa dimanfaatkan. Ya, bisa untuk membantu kita di dalam rumah, mengusir tikus dan sebagainya. Maka sesuatu yang dimanfaatkan boleh untuk apa? Diperjualbelikan. Nah, sehingga ringkasnya saja, para ulama membagi kucing menjadi dua, dan para ulama dalam masalah hukum asal jual beli kucing ada dua pendapat. Jumhur mengatakan hukum larangannya makruh. Sebagian kecil ulama berpendapat hukum asal larangannya adalah haram. Nah, antum ikuti pendapat yang mana silahkan. Kalau saya sendiri cenderung pendapat mayoritas. Dalam banyak hal saya cenderung pendapat apa? Mayoritas. Karena biasanya mayoritas itu mendekati kebenaran, meskipun tidak selalu ya. Tapi biasanya yang namanya mayoritas ulama ini bukan mayoritas manusia, mayoritas ulama ini biasanya mendekati kebenaran. Sehingga kalau saya ditanya jual beli kucing gimana, dilarang oleh Nabi SAW. Tapi larangannya menurut mayoritas ulama adalah makruh. Kalau antum butuh kucing silahkan beli, nggak ada masalah. Kalau antum punya kucing nggak usah dijual, tapi dibagi-bagikan saja. Kenapa? Wara', yaitu menghindari larangan dari Rasulullah SAW. Misalnya kucing antum ini setiap tahun beranak terus nih. Nah, maka daripada dijual, udah dibagi-bagikan aja. Siapa yang mau kucing nih? Saya punya kucing baru. Nah, silahkan dibagikan. Cukup ya, akhi? Hadisnya sahih riwayat Muslim. Zajaran Nabi an dzalik. Ada lagi? Nah. Di dalam
hadis disebutkan kalau kita menaati pemimpin berarti kita menaati Rasulullah. Berarti kalau misalnya kita mau mengamalkan hadis ini gimana tuh? Sedangkan pemimpin kita Jokowi. Man ata'al amir faqad ata'ani. Siapa yang taat pemimpin berarti taat saya. Emang itu hadisnya sahih. Tapi hadis tidak cuma satu. Ada hadis yang lain mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada taat kepada makhluk kalau memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada hadis yang lain, maqadakum bi kitabillah. Taatilah pemimpin selama dia memimpin kalian dengan Al-Qur'an. Nah, Pak Jokowi apakah memimpin dengan Quran? Hah? Enggak. Berarti terkena enggak? Enggak terkena. Mari kita tampilkan. Ini hadisnya jarang disampaikan orang nih. Kenapa jarang? Ya kayaknya enggak menguntungkan mereka. Yaqudukum in umira alaikum abdun mujadda'un aswad. Kalau dijadikan pemimpin atas kalian seorang budak. Pak Jokowi bukan budak, merdeka dia, berarti martabatnya lebih tinggi. Mujadda' yang anggota tubuhnya terpotong-potong, telinganya nggak sempurna, hidungnya nggak sempurna. Pak Jokowi ganteng, sempurna semua. Aswad, hitam. Pak Jokowi nggak hitam, dia coklat kayak kita. Jadi maksudnya Nabi, meskipun pemimpinmu itu jelek sekali, dia budak, martabatnya rendah, kemudian anggota tubuhnya nggak sempurna, kemudian dia hitam, negro, yaqudukum bi kitabillah, kalau dia memimpin kalian dengan Al-Quran, fasma'u lahu wa ati'u, dengarkan, taati. Jadi syaratnya apa? Memimpin dengan Al-Quran. Nah, ini hadis jarang disampaikan orang, kenapa nggak paham saya ini? Mungkin karena nggak sesuai aja. Sehingga kalau pakai hadis ini, jelas Pak Jokowi nggak kena tuh. Kapan Pak Jokowi pimpin dengan kitabullah? Mungkin dia baca Fatihah aja nggak bisa. Mungkin ya, saya nggak paham ya. Mungkin. Saya nggak ngerti. Saya tidak mau ngejek, saya nggak senang mengejek. Ada lagi? Nah, silakan. Mengadhani bayi yang baru lahir, hadisnya ada. Tetapi para ulama berselisih pendapat, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan mengadhani di telinga kanan sahih, mengqamati di telinga kiri dhaif. Nah, sehingga dari 3 ini antum pilih yang mana salah? Silahkan. Kalau saya punya 5 anak, semua anak saya nggak ada yang saya adhani. Berarti saya memilih pendapat yang mengatakan apa? Dhaif. Tapi antum kalau pilih yang mensahihkan, silahkan. Antum adhani, nggak ada masalah. Tapi menurut saya, wallahu alam, kesalahannya para masyarakat adalah di Indonesia. Mereka pakai mazhab Syafi'i, sehingga bayi lahir diadhani. Tapi setelah anak itu jadi dewasa, kemudian disetelkan musik, dangdut, dan sebagainya. Itu nggak ada gunanya adzan kemarin itu. Mending seperti saya, lahir nggak ada yang diadhani, tapi nggak ada musik di rumah, nggak ada dangdut di rumah. Tapi yang ada murattal, nah, lebih bagus. Ya enggak? Mana lebih bagus? Adzan dangdut dengan tanpa adzan tapi murattal. Lebih bagus mana? Nah, lebih bagus murattal lah. Apalagi bayi belum paham apa-apa, dia adzan juga nggak paham dia. Tapi kalau sudah SD, dia sudah paham ini dangdut, ini nyanyi, ini murattal. Sehingga kalau antum mengikuti mazhab yang mengadhani, silahkan. Saya nggak pernah melarang sama sekali, memang ada pendapat yang mensahihkan itu, tapi tolong dijaga betul, jangan masukkan dangdut di rumah. Karena akan mempengaruhi terhadap anak antum. Ada lagi? Nah, silakan. Itu mau tanya tentang hukum tawasud fil kitab dunia. Apa itu? Menjadikan kitab misal kutub-kutub itu jadi bantalan untuk tidur ya. Oh, dengan bantal, untuk bantal. Nggak sopan lah itu. Riyadhus Shalihin habis selesai untuk tidur gini. Bagaimana kalau ngiler gimana? Saya pernah baca ada yang mengatakan haram juga. Haram dasarnya? Karena isinya tentang agama ya, tentang ilmu dunia yang utama. Kalau saya tidak berani mengharamkan, kecuali ketika dia bersengaja untuk meremehkan. Ini kitab Riyadhus Shalihin isinya hadis-hadis Nabi, apa nih? Ya.
Yang meremehkan apa? Hadis Nabi. Akhirnya digunakan untuk bantalan tapi hatinya meremehkan. Nah, kalau itu jelas haram itu. Tapi kalau bukan karena mengharamkan, maka minimal terkena ayat ini. Wa may yu'azzim apa? Sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia termasuk takwanya hati. Syiar Allah itu apa? Buka ini tafsir Ibnu Abi Zamanin. Kata Mujahid, yakni isti'dhamul budn wastismanuha. Nah, ini berarti penjelasannya tidak tidak global ya, tidak terperinci untuk yang lebih bagus lagi. Ini ada penjelasan yang lain. Misalnya kitab ini, Humat, tafsir Humat. Mudah-mudahan ada. Apa yang dimaksud dengan sya'airallah? Nah, sayangnya di sini nggak ada. Nah, ringkasnya saja. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud sya'airullah itu adalah ma'alimu dinihi. Nah, coba kita cari di sini ada nggak? Sya'air ay alamah. Nah, berarti sya'airullah adalah ma'alimu dinihi. Segala sesuatu yang menunjukkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kitab Quran ini menunjukkan agamanya Allah. Kitab hadis menunjukkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kitab ilmu agama itu adalah menunjukkan agamanya Allah, maka berlaku padanya ayat ini tadi. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Karena itu jangan sekali-kali antum tidur dengan berbantalkan kitab. Ini enggak sopan. Tidak mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum meremehkan, jelas haramnya. Kalau antum tidak meremehkan, tidak ada niatan meremehkan, hanya adat saja, ya sebagai santri kadang-kadang malas ngambil bantalnya, harus ke atas misalnya, langsung habis belajar untuk tidur, ini enggak sopan aja. Dan saya khawatir kalau kita melakukan itu menyebabkan orang jadi menjauh dari agama. Karena masyarakat akan menilai, santri kok kayak gitu. Nah, ini berarti santri nggak punya adab nih. Akhirnya ilmu yang kita sampaikan jadi mentah di masyarakat. Ini santri apa, nyampaikan apa, dia aja nggak sopan. Nah, misalnya gitu. Maka menyebabkan apa? Jadi kurang bagus efeknya. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Nah. Apa benar Nabi Muhammad nanti sudah menikah dengan Sayyidah Maryam? Antum dengarnya dari mana itu cerita? YouTube. Dari YouTube. Kalau dari kitab Ibnu Katsir pernah nggak? Belum. Antum cari di tafsir Ibnu Katsir. Ada riwayatnya tetapi tidak sahih. Tapi bisa jadi ya, dengan banyaknya riwayat bisa jadi menjadi apa? Kuat. Ala kulli hal antum teliti sendiri. Nah, dari mana nanti antum cari pada ayat ini? Thayyibatin wa abkara. Allah mengatakan, apabila kalian dicerai oleh Nabi, maka bisa jadi Allah akan mengganti beliau dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Yang muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, thayyibatin wa abkara. Baik yang janda maupun yang bikr. Nah, bikr ini contohnya siapa yang akan jadi istri Nabi SAW? Para ulama kemudian menyebutkan riwayat tentang Maryam, dia adalah bikr. Demikian juga siapa? Siapa lagi? Asia, dia juga bikr. Karena dia meskipun istrinya Fir'aun tidak pernah disentuh oleh Fir'aun sama sekali. Karena dia sudah berdoa kepada Allah. Apa doanya? Najjini min Fir'auna wa amalihi. Najjini, selamatkanlah saya, min Fir'auna, dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatan Fir'aun. Apa maksudnya perbuatan? Hah? Apa? Wa amalihi maksudnya jimaknya Fir'aun. Wa najjini min Fir'auna wa jima'ihi. Nah, nggak bisa dia dijima oleh Fir'aun. Nggak tahu, jadi Fir'aun gimana tuh? Apakah dia ketika akan mengumpuli tiba-tiba lenyap atau gimana? Nggak paham. Pokoknya diselamatkan dari Fir'aun. Nah, maka menurut riwayat tadi, riwayat yang sanadnya dhaif,
ini Asiyah akan menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari ayat tadi, yaitu thayyibatin wa abkara, para ulama mengambil kesimpulan bahwa at-tanawwu', variasi, itu yudhibul malal, itu melenyapkan kebosanan. Maka supaya Nabi nggak bosan, oleh Allah akan dikasih thayyibat maupun abkar. Sehingga antum kalau mau nikah supaya nggak bosan begitu. Cari yang abkar, kalau sudah cari yang thayyibat. Saya belum melakukan nih, baru teori nih. Baru teori aja nih. Ada lagi yang lain? Nah, apa penyebab orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu anak Allah? Kenapa Uzair disebut sebagai anak Tuhan, anak Allah? Dalam riwayat disebutkan karena Bukhtanasar menghancurkan seluruh kitab Taurat. Setelah itu kitab Taurat sudah tidak ada di atas muka bumi. Nah, tiba-tiba muncul Uzair ini mengatakan, kitab Taurat memang sudah punah, tapi di dalam hati saya ada kitab Taurat. Maka dia dikatakan dari awal sampai akhir tanpa ada kesalahan sama sekali. Nah, maka dianggap sebagai apa? Anak Tuhan, anak Allah. Terakhir, siapa tadi di belakang? Nah, fadhal. Al-Quran kan diturunkan sekali di Indonesia. Jadi Abu Lahab itu sudah ditakdirkan semenjak zaman itu. Ditakdirkan sebagai kafir. Iya. Terus pertanyaannya? Apa enggak? Tadi nggak ada kesempatan masakan mengenai ini. Semua orang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam perut ibunya, apakah dia kafir calon ahli neraka ataukah dia muslim calon ahli surga. Termasuk tadi siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya. Fir'aun ketika dalam perut ibunya belum lahir, itu sudah dicatat oleh malaikat. Ini catatan sebagai ahli neraka. Nah, pertanyaan, apakah berarti orang seperti itu tidak punya kesempatan untuk masuk Islam? Ya nggak mungkin masuk Islam, sudah ditakdirkan sebagai apa? Kafir. Apakah berarti Allah zalim? Maka jawabnya adalah, apa jawabnya? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidaklah Allah itu ditanya tentang apa saja yang dia lakukan, justru manusia yang ditanya. Abu Jahal itu yang ditanya, kenapa kamu nggak mau iman? Kamu kan sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal itu sebenarnya hatinya mengakui, itu Nabi betul itu. Karena nggak mungkin orang seperti itu kok bisa menyampaikan ayat-ayat yang sangat indah, padahal syair dia nol, nggak pernah paham sama sekali syair. Nabi Muhammad kalau mau menirukan syair biasanya salah-salah. Jadi ada orang syair, kemudian Nabi ingin menirukan. Pasti biasanya ada kesalahan dikit-dikit nih. Kata-katanya yang terbalik dan sebagainya. Nah, itu Nabi seperti itu. Kalau antum mungkin hafal syair mudah menyampaikan, itu karena diberi bakat oleh Allah syair. Nabi nggak bisa, syair nggak bisa. Nah, maka Abu Jahal, Abu Lahab sebenarnya sudah mengetahui kebenaran Nabi Muhammad, tapi dia nggak mau iman. Nah, justru dialah yang yus'al, kenapa kamu nggak mau iman padahal kamu sudah tahu. Allah nggak bisa disalahkan. Kalau masih mengatakan, wah saya nggak puas dengan jawaban itu, nggak ada jawaban yang lain selain itu. Makanya para ulama mengatakan al-qadaru sirrullah, takdir adalah rahasia Allah. Nah, rahasia Allah kok dibuka-buka? Ya nggak bisa, rahasia nggak bisa dibuka. Jadi selesai, cukup antum beriman saja bahwasanya Allah Maha Kuasa, dan antum beriman saja bahwa di perut ibu antum sudah ditetapkan apakah ahli surga atau ahli neraka. Kewajiban antum sekarang tinggal satu, taat sama Allah, selesai. Kalau engkau taat sama Allah, maka insya Allah mati juga dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau malah membangkang, wah berarti Allah ini zalim sama saya, udah saya kafir aja. Nanti kalau Allah mentakdirkan saya ahli surga, pasti saya masuk Islam sebelum mati. Nanti mati kafir nanti. Kenapa? Karena dia pilih kafir, akhirnya lama-lama akan jadi mati su'ul khatimah, na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi takdir Allah nggak bisa ditanyakan lebih lanjut setelah kita jawab dengan ayat ini. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini jawaban terakhir. Yang tidak puas, nggak usah mikir lagi, nggak usah bertanya lagi. Karena ini sudah harus puas. Kalau nggak puas berarti dia ada masalah dalam pemikirannya. Sudah terkena racun setan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.